Campers, jumpa lagi di podcast The Campers. Apa itu The Campers? Kami anak muda pembawa perubahan. Kali ini kita punya narasumber yang OC banget deh. Susah banget dapetinnya karena jadwalnya itu sibuk, jadwalnya itu terbang gitu kan. Dia seorang kapten krunya gitu kan. Terus sempat viral 2018 yang lalu pada saat terjadi gempa ya, tsunami di Donggala, Palu dengan kekuatan 7,4 atau sampai 7,7 skala Richter gitu. Nah, kita langsung aja persembahkan layar. Kita punya narasumber yang luar biasa, yaitu Kapten Rico Setamavela. Seneng banget ya kita punya Pastor Rico. Pastor. Iya, sebagai info, jadi Pastor Rico ini baru aja mendarat gitu kan, gitu. Jadi lihat pakaiannya masih lengkap pilot gitu kan, seorang kapten gitu, dan masih di bandara. Apa demi kita loh ya, meluangkan waktunya demi kita. Pokoknya bangga banget deh ada Pastor Rico. Oke, kali ini topik kita mau bahas tentang apa ya? Kayaknya ada sesuatu dengan doa-doa ya. Iya, karena kita ngelihat kehidupannya juga, testimoninya sangat powerful gitu dengan kehidupan. Benar. Doanya sama worshipnya nih, the incredible power of praying and worship. Halo Pastor, apa kabarnya nih? Gimana nih? Baik, puji Tuhan, sehat-sehat. Ya. Udah aktif terbang ya Pastor ya? Per 1 November kemarin mulai aktif terbang. Oke, tuh masih ada di bandara guys. Jadi kalau ada suara-suara misalnya announcement dari airport atau apa, harap maklum ya. Oke, Pastor, kita mau langsung aja nih gitu. Dari testimoni mungkin testimoninya udah banyak banget gitu ya Pastor ya, yang dengar gitu. Nah, aku mau nanya sebagai kita anak-anak Kristen, apalagi anak-anak muda gitu, pentingnya kehidupan yang berdoa itu seperti apa sih Pastor? Apakah doa cuma sebatas meminta atau bagaimana nih Pastor nih? Ya, jadi ya shalom semuanya. Shalom. Jadi kalau ditanya gimana sih kehidupan doa ya, sebetulnya doa itu begini. Banyak orang melakukan doa itu masih sifatnya ritual. Benar. Jadi kita nggak boleh sebetulnya kalau kita menurut Alkitab ya, doa itu sebetulnya tidak ritual, ya, tidak menjadi pola-pola, juga bukan pola kebiasaan, gitu. Tetapi memang karena gini prinsipnya, karena Tuhan hidup di dalam diri kita di dalam Tuhan, so terjadilah suatu namanya komunikasi, gitu. Jadi doa tidak mengenal waktu, doa tidak mengenal arah, doa tidak mengenal istilahnya harus. Doa tidak mengenal namanya suatu ini sebetulnya suatu bentukan-bentukan. Jadi gini, when God is with you, are fully acknowledged by God gitu. Anda benar-benar dikenal sama Tuhan dan engkau mengenal Tuhan, terjadilah komunikasi. Itu namanya doa. Jadi dimanapun Anda berbicara dengan Tuhan, seperti Anda berbicara dengan pasangan hidup kalau punya kalau punya kekasih, ya dengan kekasih Anda ngobrol atau teman ngobrol, karena disitulah pembicaraan itu terjadi. Kalau ditanya apakah doa isinya minta-minta, kalau di Alkitab sebetulnya itu ada istilahnya begini. Pada saat Yesus mengajar tentang doa, dia bicara tentang orang berjumpa dengan orang yang dulunya dia berdasarkan Taurat, yang hidupnya oleh karena peraturan. Nah, Yesus berbicara sama mereka. Contohnya, mintalah maka kamu akan diberi. Contoh-contoh kayak gitu. Tetapi sebetulnya Yesus itu ngajarin gimana Anda berdoa komunikasi sama dia secara dewasa. Jadi ada sifat dua iman, yang satu kanak-kanak, yang satu dewasa. Jadi orang yang dewasa, dia tidak akan minta-minta isinya. Benar, Pastor. Isinya doanya seperti contoh janji ya sama Tuhan. Kemudian Tuhan besok saya mau ke Surabaya. Apa yang saya harus lakukan di sana? Itu. Pastor sampai doa gitu ya, walaupun itu cuma kayak kewajiban biasa. Gue udah biasa terbang gitu. Pastor sampai mengandalkan Tuhan segitu ya, mantap. Iya. Jadi itu contoh-contoh. Misalnya gini, Tuhan,
besok, ini kan saya lagi nalangin banjir di Kalimantan, saya lagi nalangin banjir di Alor, NTT, Jakarta. Dia bilang, Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk Kalimantan? Wah, luar biasa. Saya punya network di sana, saya mau kirim barang. Saya pengennya sih ke sana, cuman kalau nggak tugas terbang, tapi kalau terbang. Tapi saya bilang, Tuhan, besok kami akan nolong orang. Jadi suatu statement, doa itu pembicaraan di mana Anda melakukan suatu statement. Tuhan, aku berjanji menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan, dengan apa yang ku punya, aku akan menjadi berkat buat orang lain, nolong orang, gitu. Menceritakan kebaikan Tuhan pada siapapun, gitu. Tuhan, aku berjanji, aku akan profesional, aku akan setia. Jadi ngobrol sifatnya. Kalau doa cuma isinya minta-minta, semua orang melakukan yang sama. Itu apa bedanya kan? Gitu. Iya ya. Kayak nggak kenal Tuhan jadinya. Ya, pastor yang, Papa aku mau mainan ini beliin, cuma minta ya. Iya betul. Keren. Doa simple sekali. Tetapi the key of prayer. Jadi doa itu yang terpenting Anda mengetahui bahwa Tuhan itu benar-benar tahu atau mengerti tentang Anda. Banyak orang berdoa, dia main kirim aja kayak ngambil kucing dalam karung. Yang penting gue kirim aja doanya, yang penting gue kirim itu tanpa mengetahui apakah dia tahu, apakah Anda tahu gitu. Terus pastor, bagaimana cara meningkatkan gairah apalagi anak muda dalam berdoa? Kayaknya sebagian setuju it's like old fashion atau gimana gitu, sehingga kayak bisa menjadi gaya hidup kayak pastor gitu. Dan kalau bisa pastor tolong dong ceritain pengalaman yang pastor udah alamin, kuasa doa tuh nyata loh gitu. Ini juga old fashion atau suatu ketinggalan zaman, atau doa yang dijawab itu cuma ada di Alkitab yang kita baca gitu pastor? Sebetulnya ini kebanyakan kesalahan orang. Kenapa dia akhirnya tidak menjumpai Tuhan di dalam hidupnya? Setuju. Karena sebetulnya dia tidak membaca Alkitab dengan tekun, dia tidak dibimbing, dia tidak mau dibimbing oleh Roh Kudus. Ngomongnya sih saya mau dibimbing, tetapi kenyataannya, faktanya banyak orang tidak dibimbing sama Roh Kudus. Setia membaca firman Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 26. Jadi pada saat Anda dipimpin oleh Roh Kudus, Dia yang akan mengajarkan Anda. Itu caranya satu-satunya, tidak ada cara lain. Saya cuma mau kasih tahu. Bahkan sampai cara berdoa juga ya diajarkan ya pastor. Yes. Pada saat Anda membaca firman, maka pertumbuhan pengenalan akan Tuhan menjadi luar biasa. Amin. Tetapi sekali lagi, kesalahan yang kedua banyak dilakukan anak Tuhan. Apa yang dia baca, dia tidak lakukan. Sehingga dia pikir pada saat dia baca firman, pada saat dia dengar khotbah, dia praise and worship, masuk ke menara doa, dia pikir dia punya iman. Iman gak ada urusannya sama pengetahuan. Iman berhubungan dengan perbuatan. Segala apa yang dibaca, apa yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan firman. Apa yang kita baca, kita lakukan dalam hidup. Itu namanya iman. Gitu kan? Orang pikir sudah dengar khotbah jutaan kali, ikutin pemerintahan, ngikutin pengajaran, dia pikir dia punya iman. Belum tentu. Gitu loh. Ya, ini kenapa anak muda ini menjadi, bahwa anak muda memang banyak dipakai Tuhan harusnya. Nah, dari keluarga kan, ini penting banget, dari keluarga membiasakan, mengajar untuk ini. Ayo membaca firman. Karena saya cuma kasih cara. Anda boleh ikut persekutuan, Anda boleh ikut gereja, benar. tetapi belum tentu nanti iman Anda tumbuh. Setuju. Anda mungkin cuma punya pengetahuan tentang Tuhan, tetapi belum tentu imannya tumbuh. Makanya saya selalu encourage people dimanapun, read your Bible sesuai dengan firman Tuhan Yohanes 14 ayat 26, bahwa Roh Kudus itu akan mengajar dan mengingatkan segala yang Pak Yesus katakan. Amin. Berarti kuncinya itu benar-benar harus ada di bawah pimpinan Roh Kudus ya Pak ya. Kadang-kadang kan kita baca, sekilas baca gak ada yang masuk kan Pak. Gak ada yang masuk dan gak ada yang kita lakukan akhirnya kan Pak. Betul. Oke Pak.
Iya. Betul. Jadi membaca Alkitab itu ya, itu seperti Anda makan. Anda harus benar-benar menikmatinya. Take your time to read and enjoy the Word of God. Di situ bilang sama Tuhan, Tuhan, Roh Kudus, aku hanya mau diajar oleh Engkau. Maka Engkau akan mengenal betul kebenaran-kebenaran itu. Pada saat kebenaran-kebenaran Anda baca, Anda sedang tanam benih kan? Benih kebenaran di dalam hati kita. Maka pada saat benih itu mulai bertumbuh, dia akan memberikan pengertian-pengertian dari dalam. Gitu. Iya, amin. Oke, Alvin mau bertanya lagi nih, Pastor. Oke, tapi gimana ya Pak? Gimana cara kita melatih dengar suara apa yang Tuhan mau gitu? Apa yang Tuhan ingin katakan pada kita pas lagi kita doa atau sudah bersekutu? Kayak pastor bisa mendengar yang waktu itu tuh yang ayo puji penyembahan yang berangkat 30 detik sebelum gempa itu. How you can recognize bagaimana kita bisa anak-anak muda nih melatih dulu mendengar peka akan suara Tuhan. Itu pertanyaan dari Alvin. Iya Pak, benar Pak. Ya, memang gini ya. Karena yang dicekokin kepada kita mendengar suara Tuhan itu selalu audible. Iya. Nggak mesti harus sama gue, audible. Gitu. Iya. Nggak mesti harus audible. Gini, cara mendengar suara Tuhan yang paling efektif dan luar biasa adalah membaca Alkitab. Karena dia berbicara sangat luar biasa. Tetapi banyak anak Tuhan maunya dia dengar. Iya. Pada saat Tuhan bilang, masuklah ke dalam lembah kekelaman. Hiduplah di sana. Misalnya Tuhan bilang begitu. Anda mau kerjain? Anda pengen dengar. Tapi pada saat Tuhan bicara, berjalanlah bersamaku dalam lembah kekelaman. Masuk 23 ayat 4. Iya. Mau gitu? Maunya yang enak-enak, Problemnya Mas. orang hanya pengen dengar, pengen bisa dengar. Iya, tetapi tidak mau mengeksekusi yang nggak dia suka. Kamu, kata Tuhan, engkau seperti anak domba yang kuutus ke tengah serigala. Tapi dombanya bilang apa? Tuhan, utuslah saya ke mall. Jangkaunya di mall. Iya kan? Problem dari orang pengen, ya, karena gini, kenapa? Semua orang pengen dengar suara Tuhan karena dia pikir itu spektakuler. Iya. Enggak, itu biasa aja. Anak Tuhan sudah normal dengar suara Sudah Tuhan, normal, baik tuh. melalui firman yang Bukan dia cuma seorang baca. pendeta ya. Bagaimana Tuhan itu, bagaimana dia menghidupi Kristus. Tuhan itu bicara lewat Anda mendengar seperti saya bicara seperti ini, sebenarnya message dari Tuhan, ya gitu. Jadi sampai akhirnya Anda terbiasa bergaul dengan Tuhan. Dan paham betul artinya gini, Anda tahu bahwa Tuhan hidup di dalam diri Anda. Ya. Tetapi kadang orang itu sudah tahu bahwa Tuhan hidup di dalam dirinya, tetapi kenapa orang masih suka buat dosa? Karena sebetulnya dia nggak dengar. Dia nggak mau dengar, bukan nggak dengar. Nggak mau dengar. Roh Kudus, kita harus buka firman-firmannya. Iya. Kalau kita lihat di dalam firman banyak sekali. Ada yang punya Alkitab nggak di situ? Kalau ada, saya bukain ayatnya supaya kita tahu bahwa Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Ya. Tetapi kenapa manusia masih suka buat dosa? Pengetahuan tentang firman-nya luar biasa. Tetapi kenapa orang masih suka buat dosa? Padahal Tuhan udah bilang jangan berdosa, jangan buat dosa lagi. Jelas, gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti ini gini. Karena anak-anak muda ini semangatnya luar biasa, banyak diperkenalkan dengan namanya kegiatan-kegiatan rohani yang dipikir spektakuler. Wah, jadi kalau kita udah dengar namanya nubuatan, namanya penglihatan, namanya suatu mimpi, mendengar suara Tuhan, oh itu spektakuler, itu dicari orang. Tetapi mengerjakan apa yang Tuhan bicarakan belum tentu. Nah, inilah problemnya. Saya selalu bilang, buat apa kita dengar suara Tuhan kalau kita nggak mau mengerjakan? Itu problem utama. Gitu. Nah,
kita jawab sedikit lagi pertanyaannya Mbak tadi. Bagaimana kok Cap bisa dengar suara Tuhan di Palu? Yes, karena saya berjalan bersama Tuhan dan selalu doa saya selalu bilang sama Tuhan, saya doa tuh nggak banyak panjang lebar. Tuhan, berbicaralah kepadaku. Aku siap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu seluruhnya. Berbicaralah. Saya lebih banyak tutup mulut, buka telinga. Gitu. Problem sekali lagi, orang dengar suara Tuhan belum tentu dia mau mengerjakannya. Percaya sama saya. Ini pengalaman banyak orang. Berarti gimana cara kita melatih mendengar suara Tuhan itu, balik lagi ke Alkitab ya Pak ya. Di Yohanes 1 kan ada dibilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya Pak, berarti ya Pak. Ya, terus? Berarti benar, gimana cara kita melatih mendengar suara Tuhan itu dengan cara balik lagi ke firman itu ya Pak? Yes. Dengan firman yang sudah diberikan itu ya. Alkitabnya jangan sampai masih licin gitu ya. Iya, firman itu yang dibaca dan dihidupi. Maka secara otomatis Anda akan mendengar suara dia. Kalau Mas pada tanya mulai dengar suara tuh gini. Mendengar mau Tuhan. Sebetulnya kita bicara dengan jangan hanya suara. Kita nih asosiasinya dengar suara tuh audible, au, hello. Ya, kita pikir kita dengar suara Tuhan, enggak ini. Kita sebetulnya paling benar adalah kita tahu apa maunya Tuhan. Itu yang paling penting. Iya, setuju. Masalah dia mau bersuara kepada Anda, masalah dia mau nyolek Anda. Iya, urusan dia. Tetapi pada saat Anda menghidupi firman, dia bisa berbicara dengan caranya yang beraneka ragam. Gitu. Bisa sampai audible, bisa juga tidak. Jadi jangan dipatok. Jangan dipatok Tuhan bekerjanya bagaimana. Karena udah namanya suara itu artinya dengar. Padahal saya selalu bilang, maunya Tuhan bisa dirasakan lewat kulit, lewat mata, lewat hidung, lewat telinga, lewat mulut. Panca indera ya. Yes, betul. Tidak hanya bicara dengan suara. Ini karena orang sudah mematok. Gue pengen dengar suara Tuhan, kayak gimana sih suara dia? Gitu. Iya, pada bilang kayak gitu, suara hati nurani lu sendiri kali, bukan suara Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu tentang hati nurani. Gimana tuh, Pastor? Hati nurani manusia tuh pada dasarnya menuju kepada kebinasaan dan tidak ada yang benar. Maksimal cuman baik. Tetapi belum tentu benar. Ya? Tetapi kalau di dalam hati nuranimu itu mengerjakan buah-buah kebenaran di dalam firman Tuhan, itu sudah pasti dari Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Karena manusia bertendensi sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, sebelum dia diselamatkan dan diampuni, dia bertendensi menghasilkan dosa, ketidakbenaran. Ya, itu yang terjadi. Tetapi pada saat kau menerima Yesus, kau menerima Juru Selamat, diampuni segala akar-akar dosa, dan kuasa maut telah dipatahkan, engkau menjadi manusia yang baru, diisi oleh kebenaran firman yang bertumbuh di dalam dirimu, dia akan mengerjakan kebenaran itu. Tergantung Anda mau apa tidak. Jadi, kalau orang bilang patut kasus di Palu, itu hati nurani, itu firasat, nggak ada. Clear suara Tuhan. Kalau itu bukan suara Tuhan, saya tidak bisa mengeksekusi sampai sedemikian detailnya. Iya ya. Merinding itu saya dengar ceritanya, Pastor. Saya juga merinding jalaninnya. Melihatnya dari atas lebih-lebih lagi ya, Pastor ya. Tapi dari atas saya memang sebetulnya nggak tahu kalau itu ada tsunami. Itu nggak sengaja kerekam aja karena memang udah tinggi airnya gitu mungkin, Pastor, setelah. Saya tuh nggak tahu kalau ada gempa. Saya tuh cuman mengcapture itu gambar tanpa tahu itu ada tsunami. Gitu. Tapi memang saya yakin gerakan tangan saya itu digerakkan sama Roh Kudus sehingga capture seluruh gelombang yang ada. Itu yang dipakai akhirnya oleh para ahli seluruh dunia menjadi bahan untuk pengkajian mereka. Kan saya mengkaji
Palu itu bersama para ahli dari seluruh dunia lama. Iya. Oke, Pastor berarti setuju ya kayak gini, Pastor. Kalau orang yang udah intim dan dekat dengan Tuhan, seperti yang di Firman, kadang Tuhan memberitahu dulu kepada hambanya gitu kalau ada sesuatu hal terjadi ya. Itulah yang aku rasa keintiman dengan Tuhan tuh bisa sampai peka dan dengar seperti itu gitu ya, Pastor ya. Sebetulnya membukakan di awal gitu dengan worship dulu ya. Tadi Pastor disuruh kok yang dengar disuruh muji nyembah dulu gitu. Ya memang apa yang terjadi memang saya diminta sama Tuhan worship. Tetapi kalau kita ngomong masalah hubungan, begini ya, sebetulnya ternyata itu bukan masalah hubungan intim. Oke. Kita worship, kita doa, itu karena lahir daripada kehidupan yang benar. Banyak orang worship, tetapi hidupnya nggak benar. Banyak orang berdoa, tapi hidupnya nggak benar. Jadi worship akan lahir dengan sendirinya, doa akan lahir dengan sendirinya, doa orang benar. Besar kuasanya. Jadi persyaratannya adalah hidup benar akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa, akan menghasilkan worship, doa yang juga benar. Nah, kalau kita bicara masalah hubungan, ternyata kata Tuhan hubungan intim is not enough. Oh, oke. Coba baca Yohanes 17 ayat 21, 22, 23. Punya nggak Bible di situ? Ada. Yuk kita buka ya. Dari tadi ngomong nggak baca firman. Iya nih. Yuk, kalau ada Alkitab di situ tolong bacain. Oke. Yohanes 17 ayat 21, 22 lah. 21, 22 aja. Oke, Alvin bisa bacakan. Kita bacakan Yohanes 17 ayat 21 dan 22. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Amin. Amin. Simpel sekali loh ayatnya. Tuhan itu menginginkan Anda dan dia menjadi satu. Ini banyak orang Kristen gak paham, padahal simpel banget. Anda kalau sudah menjadi satu sama dia, kira-kira perlu hubungan gak? Iya. Yang perlu adalah Anda ketahui bahwa dia hidup di dalam diri Anda. Anda hidup bukan Anda lagi, tapi Kristus yang hidup pada dirimu. Amin. Ini problem banyak anak Tuhan. Dia mendatangi Tuhan dengan cara-cara ritual masih. Dia mendatangi Tuhan dengan pola-pola. Iya, makanya banyak yang metode-metode. Tetapi kalau Anda tahu bahwa dia loh yang menginisiasi kesatuan antara Bapa, Kristus, dan kita menjadi satu. Dan ini sangat powerful. Makanya saya nggak pernah mengenal namanya selain mengenal namanya hubungan intim. Saya nggak pernah kenal. Oke. Saya kenalnya kesatuan. Kesatuan. Dulu orang Kristen itu dikategorikan sebagai religion. Tetapi Alkitab telah dikaji oleh para hamba-hamba Tuhan. Oh ternyata Alkitab itu kekristenan bukan religion, tetapi relation. Ternyata Tuhan Yesus bilang apa di Alkitab? Relation is not enough. It's a union. It's a union. Kesatuan. Pada saat Anda menjadi satu, Anda udah gak butuh ritual, Anda udah gak butuh doa, Anda udah gak butuh penyembahan. Hidupmu menjadi doa itu, langkahmu menjadi doa, hidupmu menjadi penyembahan, hidupmu menghasilkan kebenaran di dalam hidup. Amin. Karena Kristus yang hidup di dalam diri kamu. Itu sebetulnya. Wah, luar biasa nih, Vin. Berarti it's not about what we sing, it's not about what we praise, but it's about the way of our life ya. Yes. Hidup kita menjadi penyembahan yang luar biasa. Tanpa kata-kata. Tujuan dari penyembahan apa sih? Anda cuma diajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat mulut. Iya.
Padahal Engkau sebetulnya mendekat bukan dengan itu. mulutku menjauh dari hati. Ada ayatnya ya, Pastor? Markus 7 ayat 6 dan 7. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, tapi hatinya jauh. Aduh. Kita harus merubah nih ya kayaknya ya. Cara kita. Jadi gini, saya kasih contoh waktu di Palu, Tuhan pada saat dia minta saya worship 12 jam. Tetapi itu lahir bukan dari worship yang sifatnya ritual. Tetapi yang Tuhan minta worship yang lahir from your life. Righteous life. Hidup yang benar yang dipenuhi oleh gerakan Roh Kudus. Hidup yang berbuah lebat. Hidup yang mengerjakan isi hati Tuhan. Dari situlah praise and worship itu lahir secara otomatis. Nggak dibuat-buat, nggak dicari-cari, nggak dikira-kira, nggak dipola, nggak ada metode. Mungkin saya worship diem aja, tapi it becomes a very beautiful worship in the ear of God. Di dalam telinga Tuhan. Kenapa? Dia melihat hidup Anda yang benar. Pada saat Anda ngelamun aja, kalau kita lihat bayi itu contoh ujian penyembahan yang paling gampang. Gimana tuh? Siapa yang nggak suka sama bayi lahir, terus kemudian dia diam, ngelamun gitu aja, udah nyenengin kita. Iya ya. Mana ada namanya bayi lahir, terus orang tuanya lihat bayinya, udah ngeselin banget nih bayi, tonjokin aja. Bisa aja nih Pastor. Mukanya bayi ngeselin amat, nggak ada kayak begitu. So, itulah namanya worship. Tidak mesti harus pakai kata-kata. It's about your Bukan life. suara indah juga ya. Jadi saat Anda lagi duduk ngelamun gitu, Tuhan ngeliatnya anak kok lucu banget. Tuhan mungkin damai banget nih lihat si Mbak Jenny gitu. Atau enggak gue ngeliat masnya tuh yang di belakang tuh. You know, God is so, and you know what? Ya, gini, fun gitu loh. Living with God is so fun. Iya. Kalau kita datang sama dia sifatnya ibadah, ritual, sifatnya, udah, Anda nggak ketemu, percaya deh. Anda nanti cuma akhirnya apa? Menjadi ahli-ahli Taurat lagi. Nah, itu kalau memang Pastor. ahli Taurat itu benar-benar berguna bagi Tuhan, Yesus akan pakai dia. Iya. Pengetahuan Ya tentang kitabnya luar biasa. Pertanyaannya mereka orang hebat ya Pastor ya maksudnya. Iya, itu tadi nggak kayak bayi. Jadi pada saat Yesus melihat ahli Taurat, ini bayi ngeselin nih, tonjokin juga. Pantas sebagai contoh bermuka dua dalam worship aja Tuhan bisa kenal ya. Ini anak bermuka dua dalam arti bukan menyembah yang lahir dari hati, dari hidup gitu kan. Yang tadi Pastor udah bilang union itu ya. Iya, coba kamu nanti keluar dari tempat kamu, ketemu keluar ada satpam, ada orang miskin. Terus kamu datengin dia, Bapak, Tuhan Yesus berkati Bapak, ini ada berkat. Oke. Bapak sakit enggak? Boleh enggak saya doain? Itu namanya praise and worship. Itu adalah penyembahan hidup tanpa harus berkata-kata. Nggak sempit lagi ya praise and worship itu kayak mesti dalam gedung nyanyi suara indah, jingkrak-jingkrak, angkat tangan. Kita pikir kita suaranya lebih hebat daripada malaikat kali ini. Sehingga kita membangga-banggakan hal itu. Tetapi begini, kalau hidup Anda benar, pada saat buah-buah Anda, yaitu buah kebenaran yang hidup di dalam hidup Anda lihat orang susah, Anda bantu, orang belum kenal Yesus, Anda ceritakan, ya. Betul. Kemudian Anda bawa pujian Tuhan, tadi aku habis tolong orang di jalan, aku bawa jiwa itu kepada Tuhan dalam worship saya, itu luar biasa. Ada kesaksiannya waktu Pastor Rico udah mau sakit nggak seenak itu tuh waktu kena COVID tuh, ya kan? Sampai Tuhan suruh kalau mau males ya, badan gua aja udah sakit ya nggak Pastor ya. Tapi Pastor taat ya praktekin itu, udah menjadi gaya hidup doa dan worshiping yang seperti itu ya. Gitu. Iya. Jadi kembali hidup ini, buah-buah hidup kamu dibawa dalam pujian yang Anda nyanyikan itu menjadi indah gitu. Tapi jangan dibilang praise and worship itu harus bersuara nyanyi, enggak. Hidup Anda ini dilihat sama Tuhan nih. Kata Tuhan,
Lagu Ya kan? sekolah minggu. Gitu. Jadi inilah yang sebetulnya kita mau pelajari supaya anak muda itu tahu. Amin. Kalau anak muda nih mau dipakai Tuhan, tetapi diperhadapkan dengan namanya peraturan harus ini, harus itu, dia nggak bertemu Tuhan. Gitu. Iya, Pastor, benar. Iya. Oke. Kuncinya sekali lagi kembali ke akar. Bacalah firman, taburi hidupmu dengan firman dan lakukan. Amin. Kita mesti mengubah ya kayaknya. Sebelum kita selesai, mungkin Alvin ada pertanyaan lagi nih yang mau ditanyakan nih ke Kapten Rico Seta Mavela. Rico Seta, kadang-kadang Rico Seta atau Mavela, biasanya gue dipanggilnya gitu. Oke, ada pertanyaan nggak nih Vin buat Kapten Rico Seta? Mungkin ini sih Pak, kadang tuh ada banyak anak-anak muda yang mikir, oh gaya hidup tuh yang bersama-sama dengan Tuhan tuh kayak kenapa membosankan gitu. Kadang ada orang yang pikir so suci lo gitu kan, apalagi Kita sering digituin gitu, ya, kita digituin beda sendiri, radikal sendiri gitu, bener-bener. Iya, bener kayak lu ngapain sih ke gereja terus lu ngapain sih kayak hidup bener untuk Tuhan terus, itu lu hidup kayak nggak berkompromi ya. Ada juga yang bilang kayak YOLO, you only live once gitu. Itu gimana tuh Pak maksudnya? Menurut Bapak? Iya kan hidup kita kan tidak ditentukan oleh perkataan orang. Itu jebakan Batman. Iya. Memang kalau dibilang Anda berbeda, gue beda bos. Karena begini, kebanyakan anak-anak Tuhan, dia hanya menutupi jati dirinya dengan Kristus. Tetapi dia tidak menghidupi Kristus. Artinya gini, jati dirinya dia harus diganti dengan jati diri Kristus. Seperti Paulus, bukan aku lagi yang hidup di dalam diriku, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Itu yang pertama. Anda harus ganti identitas Anda dengan true identity, yaitu the identity of Christ. Roma 8 ayat 29, coba dibaca. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Anda menjadi serupa, nggak ada bedanya sama Yesus. Itu yang pertama, gitu loh. Supaya Anda tahu bahwa the true identity of you is Jesus. Yes. Anda menjadi serupa sama Dia. Itu Paulus bilang, bukan aku yang hidup di dalam diriku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Gitu kan? Coba kita buka lagi Mazmur 82 ayat 6. Mazmur 82 ayat 6, yang di rumah juga boleh buka nanti teman-teman yang dengar podcast ya. Mazmur 82 ayat 6. Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Perjanjian lama aja ngomong loh, kamu itu adalah Allah, walaupun dibedakan A-nya kecil, Allah A-nya besar. Artinya kamu dan saya siapa? Kita ini semua siapa? Bagian dari Dia. Iya. Kita baca yuk Kejadian 1 ayat 26. Ini penciptaan pertama manusia. Kejadian 1 ayat 26. Oke, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Amin. Udah sampai situ aja. Oke. Yes. Serupa dengan Dia. Ya, gitu. Jadi supaya Anda tahu bahwa jangan rendahkan diri Anda sama dengan dunia. Anda tidak lahir dari dunia, ada ayatnya. Anda bukan dari dunia ini, Yesus bukan dari dunia ini. Kita ini cuma transit. Engkau telah memiliki keluarga negaraan kita apa? Surga. Keluarga negaraan kita. Iya, betul? Nah ini kita harus sadari bahwa I have to change my identity, hidupku yang lama, egoku tak buang, tak ganti dirinya Yesus. Gitu. Orang yang menghidupi Yesus di dalam dirinya nggak akan tinggi hati, nggak akan ada kekerasan, nggak akan ada ribut, nggak akan ada korupsi, nggak akan ada namanya dosa dalam hidupnya. Gitu. The problem is, Anda tahu nggak cara hidupnya Yesus? Kan identitas Anda diganti dengan identitas Dia. Benar. Lu pikir Yesus hidupnya nggak fun? Hidupnya fun, man. Hidupnya asik loh, sering banget digituin.
Rock juga Makanya ya. Jesus rock juga ya. jangan suka ditakut-takutin menghadap Tuhan tuh kayak raja yang membinasakan, yang mengerikan. He's a fun God. Ya tadi seorang ayah, seorang manusia ngeliat bayi lahir, ya ampun lucu banget. Dia juga sama. Dia bergurau sama teman-temannya. Dia bergurau sama murid-murid. Dia ngobrol. Dia datang ke pesta santai aja. Tetapi keduniawian tidak menyentuh hidupnya. Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27. Oke, Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Amin. Ibadah yang murni dan tak bercacat, bicaranya ke arah action, bukan ritual. Oke. Yang ketiga, jangan mencemarkan diri, jangan tercemar, karena identitas Yesus sudah dalam diri kita. Hidup ikutin Yesus, di dalam Yesus, it's fun man. Bener. Yesus ngajarin saya, emang enak ya hidup dalam dosa. Itu yang membuat saya bertobat. As simple as that. Emang enak ya. Udah pakai baju pesta, mainannya di lumpur. Coba deh, udah ganteng-ganteng begini, ya kan? Mainnya di lumpur. Iya, agak. Simple, ngikutin Tuhan Yesus hidup. Enak banget, men. Jalan-jalan ke gunung, ngobrol, nongkrong. Tetapi lu nggak sama dengan dunia. Lu jadi berkat di mana lu berada. Itu ya. Iya, dimanapun Anda berada, Anda jadi berkat. Ya, karena Anda adalah terang dan garam itu. Itu Anda membawa pengaruh yang baik, membawa pengaruh yang positif bagi keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan negeri ini. Gitu. Simple banget, makanya jangan dibilang anak muda kalau ikut Yesus nggak keren. Siapa bilang? Lebih keren, bos. Iya kan? Kenapa gue bilang lebih keren? Lu baru punya kaya raya, duit ratusan triliun, gue punya surga, bos. Udah. Ya kan? Punya kapi. Nih, gue kasih lagi. Ini gue kasih lagi ayatnya, Wahyu 3 ayat 21. Nggak ada yang lebih keren daripada ini. Lebih ke Wahyu ya? Wahyu 3 21. 3:21. Wahyu 3:21. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Orang dunia maksimal duduk di atas uangnya yang triliunan. Cuman itu doang. Lu sama gue, keren banget bos, didudukin di atas tahtanya dia sendiri. Nggak ada yang lebih keren, gaul banget Yesus gua, men. Iya. Lu nggak dinaikin ontak, ditaruh di tahta. Mantap, benar. Ini dia nih kalau anak muda, identitasnya Yesus, dia tahu betul. Lu cuman keren di dunia, gua keren dunia akhirat terus keren. Dunia akhirat milikku. Aduh, seneng ya bisa ngobrol, mantep nih sama Pastor Riko nih. Oke, kita udah sayangnya di penghujung juga karena guys, Pastor Riko abis ini juga mau lanjutin penerbangannya gitu kan. Jadi sebelum itu kita mau tutup, tapi kita mau ada konklusi nih. Dari Alvin, konklusinya apa nih dari hasil pembicaraan kita? Oke, dari konklusi hari ini tuh pokoknya kita doa kita bukan lagi sesuai ritual ritual, atau bukan lagi sesuai yang kita ngomong sesuatu yang kita tuju karena ya minta-minta. Iya, tapi adalah suatu gaya hidup kita. Bahkan kita contoh juga Pastor Riko ya gitu. Kemanapun doa dulu, minta Tuhan mau bekerja apa, membuka diri. Nah di situ terus untuk bisa dekat tadi Pastor kita juga nangkep ya. Jangan nganggep Tuhan tuh yang suaranya gitu kan tadi kan ya, yang kata Pastor Riko gitu kan, emang Santa Claus gitu kan. Jadi itu tuh bisa lahir, kita bisa dengar peka kena suara Tuhan kalau kita juga udah menghidupi firman-Nya tadi kan gitu. Kita, dengan kebenarannya kita praktekin, kita taat, hidup selaras dengan Tuhan, dengan firman Tuhannya gitu. Itu yang bisa akan membangkitkan kita terus. Kalau anak-anak muda dibilang, hidup lu ngapain sih ngajak keluar tapi dibilang lagi ada doa pengerja di gereja atau gimana,
tadi belajar identitas kita di Tuhan. Itu jadi anak Tuhan tuh udah kayak apa kerennya tadi kan, gaul man gitu kan. Jadi itu aja ya Pastor Riko gitu kan. Makasih banget sekali lagi Pastor Riko udah bisa podcast bareng kita The Camper. Oke guys, kita selesai podcast kita hari ini. Tapi jangan lupa di like, di subscribe ya. Terus kalau ada topik-topik yang kalian ingin naikkan, maksudnya kasih kita ide, minggu depan bahas ini dong, kapan-kapan bahas ini, boleh langsung aja komen atau DM kita. Oke, sampai situ aja. Terima kasih Pastor Riko, terima kasih semuanya. Salam The Campers. Yeay. Apa guys? God bless.